warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mohon didengarkan. Katrin, Indri, baik hadir semua ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas sedikit pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai teks apa? Betul sekali, mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek, tempat, orang, peristiwa, sehingga membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ada yang tahu struktur teks deskripsi itu apa? Betul, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Kompetensi dasar dari teks berita yakni mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, menyimpulkan isi teks berita, sehingga anak-anak semua yang mempelajari teks berita mempunyai kemampuan untuk memahami pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, menyimpulkan isi berita, contoh teks berita, dan juga dapat memaparkan kembali dari teks berita tersebut. Pasti anak-anak tidak asing lagi kan mendengar berita. Ibu mau tanya, sudah nonton berita belum pagi hari ini? Bagus. Biasanya berita didengar dari mana saja? Ya, berita biasa kita dengar dan kita saksikan melalui siaran televisi. Bisa kita lihat dari media cetak yaitu koran dan majalah, dari siaran radio. Bahkan di dunia yang teknologi ini kita bisa memanfaatkan bantuan internet untuk menggunakan telepon, komputer, dan laptop. Ada yang bisa sebutkan contoh teks berita yang masih diperbincangkan pada saat ini? Betul sekali, adanya pendistribusian vaksinasi ke berbagai pihak dan adanya kelas uji coba tatap muka di berbagai kota yang bebas COVID-19. Ini adalah contoh teks berita ya anak-anak yang terdapat di media cetak yang bisa anak-anak baca biasanya di koran maupun majalah. Dari yang telah Ibu tanya tadi mengenai teks berita, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian teks berita? Ya, pengertian teks berita adalah teks yang menceritakan semua hal yang terjadi di dunia, yang disebarluaskan melalui lisan maupun tulisan, yang bisa kita saksikan melalui tayangan televisi, dari majalah, baik itu dari media cetak yaitu majalah dan koran, baik itu dari siaran radio, dan kita bisa akses menggunakan bantuan internet dengan media laptop, komputer, dan handphone. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu pertama itu harus berdasarkan fakta. Artinya, berita yang disampaikan harus benar-benar real yang terjadi di tempat kejadian tersebut, tidak boleh mengada-ngada. Yang kedua yaitu harus aktual, artinya berita yang disampaikan harus masih hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu harus bahasanya jelas, sederhana, sehingga seluruh masyarakat yang membaca teks berita tersebut dapat memahami isi teks berita tersebut. Di dalam teks berita terdapat unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu apa? Ya, unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W plus 1H. 5W plus 1H yaitu W pertama terdiri dari what, apa yang diperbincangkan oleh masyarakat mengenai kejadian yang baru-baru terjadi. Yang kedua when, kapan, meliputi kapan peristiwa itu terjadi, bisa waktu, tanggal, jam, hari, bulan, dan tahun. Where, di mana? Di mana meliputi lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Why, mengapa? Mengapa meliputi alasan dari peristiwa itu terjadi. Who, siapa saja yang terlibat dalam
kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Dan terakhir, how, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Baiklah anak-anak, di halaman 7 buku cetak bahasa Indonesia telah terdapat contoh teks berita yang anak-anak bisa baca dan bisa anak-anak pahami. Karena pada contoh tersebut dapat unsur-unsur teks berita secara lengkap. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, adakah yang masih belum memahami mengenai teks berita? Kalau masih belum memahami, silakan menyebut nama dan mengangkat tangan ya. Tampaknya anak-anak semua telah memahami teks yang telah Ibu ajarkan pada hari ini. Maka dari itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana masing-masing kelompok akan mencari dan mendiskusikan unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi teks berita lalu memaparkannya kembali. Sudah paham anak-anak? Bisa dipahami? Baik, Ibu kasih waktu 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Dibaca terlebih dahulu teks beritanya. Waktu berdiskusi telah habis. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan dari unsur-unsur teks berita yang berjudul kegiatan gotong royong pemungutan sampah. Ya, betul sekali. Yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa teks berita yang berjudul gotong royong pemungutan sampah terdapat unsur-unsur teks berita. Yang pertama yaitu apa? Apa kegiatan yang dilaksanakan? Yaitu kegiatan gotong royong pemungutan sampah. Yang kedua yaitu kapan terjadinya kegiatan tersebut dilaksanakan? 15 September. Yang ketiga, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Di Tamborolok, Semarang Utara. Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, mahasiswa, dan warga lansia. Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan? Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan karena sebagai bentuk memperingati Hari Pembersihan Dunia. Yang terakhir, bagaimana proses kegiatan tersebut dilaksanakan? Elemen masyarakat mengumpulkan sampah-sampah mulai dari menyusuri area pembersihan ke gang-gang hingga sampai ke pinggir pantai. Sampah yang telah dikumpulkan lalu diangkat truk untuk dibuang ke TPA Jatibarang. Baik, selanjutnya yaitu silakan kelompok 2 untuk memaparkan kesimpulan isi dari teks berita tersebut. Ya, yang dipaparkan oleh kelompok 2 sangat betul mengenai kesimpulan teks berita tersebut yang berjudul kegiatan gotong royong pemungutan sampah. Bahwa kegiatan gotong royong pemungutan sampah diadakan sebagai bentuk memperingati Hari Kebersihan Dunia. Kegiatan ini dimaksudkan agar memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting dengan cara memungut sampah di lingkungan kita sehingga kehidupan di lingkungan kita dapat aman dan tentram. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kalau bisa dipahami, mengingat waktu pembelajaran akan segera berakhir, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bahwasanya kita hari ini telah mempelajari mengenai pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, memahami contoh berita, menyimpulkan isi teks berita, dan memaparkannya kembali isi teks berita tersebut. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebangsaan teks berita. Diharapkan semua anak-anak mempelajari mengenai materi tersebut. Baiklah anak-anak, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.